Shalom teman-teman. Kita ini sharing aja ya gitu ya. Jadi jadi kan ini aku mau bawain eh, seorang hakim. Seorang hakim itu namanya Samgar ya. Kalau tahu di hakim itu adanya di ayatnya di Hakim-Hakim 3 ayat 31 dan di Hakim-Hakim 5 ada. Jadi Samgar ini tuh hakim-hakim bangsa Israel yang keempat ya, apa yang ketiga gitu. Nah, eh, jadi aku ceritain dulu nih backgroundnya bangsa Israel itu pada saat zaman hakim-hakim itu dia itu eh, nggak punya pemimpin ya. Jadi pas waktu Yosua meninggal itu, Yosua wafat itu, nah di situ tuh bangsa Israel nggak nggak punya pemimpin gitu loh. Jadi dia 40 tahun dijajah sama 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 bangsa apa Amori apa dan 80 tahun pokoknya pokoknya dia diserang dari satu bangsa selesai dibebasin diserang lagi dibebasin lagi gitu jadi tuh istilahnya eh, dalam posisi terjajah gitu loh dan itu sudah ratusan tahun ya jadi waktu apa udah ratusan tahun jadi eh, bangsa Israel ini punya mental ya mental orang terjajah jadinya gitu ya kan. Dan saat itu kan bangsa Israel tuh di ultimatum. Jadi dia tuh mereka itu nggak boleh punya eh, barang-barang dari logam gitu ya kan. Jadi semua peralatannya ya otomatis ya kayu ya tanah liat ya pokoknya karena mereka di 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 dalam pokoknya di area apa di terjajah lah bangsa yang terjajah. Jadi mentalnya ya kan kita tahu kalau kalau orang Israel itu kan kalau udah mental terjajah ya udah kalau kalau kita udah terjajah itu kan ya udahlah masih hidup syukur mati ya udah gitu loh ya kan udah hopeless jadinya gitu ya kan. Nah di tengah-tengah di tengah-tengah bangsa Israel dijajah itu Tuhan itu bangkitkan eh, seorang hakim-hakim. Aku baca deh nih ya hakim-hakim. Ada yang bisa bantu baca nggak Hakim-Hakim 3 ayat 31? Lia boleh tolong nggak Lia? Hakim-Hakim 3 ayat 31. Iya, Sesudah dia muncullah Samgar bin Anak. Ia menewaskan 600 orang Filistin dengan tongkat penghalau lembu. Ia juga menyelamatkan orang Israel. iya. Jadi kan dikatakan di situ kan dia dengan dia mengalahkan orang Israel sebanyak 600 mengalahkan orang Filistin sebanyak 600 600 tuh nggak dikit Bu. Dia 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 satu orang loh bukan satu pasukan ya. Ini perlu diketahui juga maksudnya bukan bukan artinya bukan dalam berperang jadi dia seorang diri gitu loh tapi memang nggak dikasih tahu kurun waktunya tuh berapa lama pokoknya jumlah yang dibunuh tuh 600 orang gitu. Nah yang hebatnya lagi jadi dia itu tadi kan dibaca kan apa dia membunuh dengan eh, tongkat lembu jadi ox goad jadi ox itu ya tongkat tongkat gembala kita tahu kan yang biasa ya tongkat kayu yang ini gitu ya kan. Jadi eh, kita bayangin aja deh tongkat kayu itu bisa bunuh 600 orang ya gimana caranya? Ya pokoknya itu pasti mukjizat kuasa Tuhan gitu ya kan. Jadi dan Samgar itu bukan hakim-hakim yang kayak mungkin kayak Otniel. Otniel kan mantunya Caleb ya, Pagem ya kalau nggak salah ya Otniel. Jadi Deborah gitu. Jadi bukan bukan seorang yang menonjol, bukan orang kaya juga, bukan orang maksudnya bukan bangsawan, bukan bukan politikus, bukan pokoknya bukan orang berpengaruh.
bener-bener orang yang mediocre yang biasa-biasa aja yang kerjanya cuman mengembalakan lembu-lembu itu gitu loh. Jadi memang dia ya peternak lah istilahnya gitu ya kan. Ya kan kalau hakim-hakim 13 hakim-hakim yang apa 12 hakim-hakim yang lain kan itu kan dia kayak Simpson dikasih power kan dia itu gitu maksudnya. Dia ini bener-bener orang biasa gitu loh. Nah, jadi yang kita bisa belajar nih dari Samgar ini ya kan, eh, dia 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 nggak nunggu buat waktu yang tepat buat nyerang atau dia nggak nunggu giliran gua lagi ini apa udah siap gitu ya kan, atau giliran giliran lagi fit lagi on fire baru dia nyerang, tapi enggak Pak, ya udah begitu Tuhan kasih Tuhan kasih apa kasih perintah udah dilakukan gitu loh. Jadi ini eh, saya mau bagi aja nih dari kisah Samgar ini ya kan. Apa sih yang bisa kita dapat dari Samgar ya kan? Jadi kalau saya bilang ini kita menjadi maksimal dengan apa yang ada gitu ya kan. Kalau dilihat dari Samgar. Jadi yang pertama itu kan Samgar itu kan benar-benar orang yang tidak punya apa-apa gitu loh ya kan. Orang sederhana juga bukan orang kaya. Terus mungkin juga skillnya juga ya paling skillnya cuman mengembalakan lembu gitu loh ya kan. Tapi dia bisa bisa maksimal gitu loh ya kan. Yang kedua ini Samgar ini jadi dia mulai ya dari tempatnya dia berada gitu loh. Jadi dia eh, bukan dia maksudnya gini, bukan punya strategi atau apa karena dia di sini dikasih tahu dia ini seorang diri loh. Bukannya dia ada pasukan tempur atau ada 300 orang atau gimana kita nggak tahu. Mungkin kemungkinan juga ada yang bantuin kali. Cuman kan di sini kan tidak disebutkan ya di Alkitab karena memang cuman 2 ayat doang sih itu memang kisah hakim-hakim paling pendek tuh ya kan, cuman ada 2 ayat di Alkitab, cuman kalau misalnya udah dicatat di Alkitab itu pasti meaning something dong ya kan gitu. Jadi eh, biasa kan kita kalau secara duniawi kan kita bilang posisi itu menentukan prestasi gitu ya kan. Tapi ini beda kalau di dalam Tuhan. Jadi ya kita kalau mau maksimal mulai aja dari di mana kita berada gitu ya kan. Di tempat kita gitu ya kan. Nggak usah nunggu sampai kita ada di posisi atas atau kita ada di tempat yang lebih enak atau kita ada di iklim yang bagus atau kita gitu loh ya kan. Jadi kita eh, maksimalin aja gitu di tempat kita berada sekarang gitu ya kan. Jadi keberhasilan itu kan selangkah demi selangkah, tapi bersama dengan Yesus gitu ya kan. Yang ketiga ini yang kita bisa contoh dari Samgar ini, yang ketiga ini Samgar itu menggunakan apa yang dia punya. Jadi di tangannya dia tuh cuman ada ox goad gitu loh, tongkat lembu. Ya udah. Jadi dia nggak coba untuk bikin perkakas atau bikin senjata. Ya yang yang penting itu yang ada di istilahnya jadi gini, eh, skillnya kita, kemampuan kita, talenta kita itu loh menggambarkan ya udah apa yang ada di tangan kita itu yang kita gunakan gitu ya kan, skill, talenta ya kan, sama satu lagi kita mesti antusias dalam melakukan segala sesuatu gitu ya kan. Antusias itu kan artinya kan kalau dalam bahasa Yunani kan entheos gitu loh. Entheos itu artinya tuh di dalam Tuhan gitu loh. Jadi kata antusias ini bukan kata yang sembarangan loh. Bukan kata yang dari istilahnya bukan kata yang umum. Memang ini bahasa Yunani itu di dalam Tuhan gitu loh. Jadi eh, selama kita melakukan segala sesuatu dengan antusias, itu pasti Roh Allah itu Roh Kudus itu ada di dalam diri kita gitu loh dan membakar gitu ya kan. Ini ada ayatnya di Roma 12 ayat 11 ya kan. Ini saya bacakan ya. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan melayanilah Tuhan. Ya kan. Ini versi TB-nya. Nah ini yang lebih jelasnya nih. Di versi BIMK nih ya kan. Dia bilang gini. Janganlah biarkan semangatmu menjadi dingin. Tetapi biarlah kamu tetap bergairah dan melayani Tuhan. Nah ini lebih kena nih ya kan. Jadi ya udah kita pokoknya bermodalkan semangat itu
semangat itu nanti yang ngebakar kita gitu loh, yang apa, yang bikin kita terus on fire gitu ya kan. Terus yang keempat nih yang kita bisa contoh dari Samgar ini, kita lakukan apa yang dapat Anda lakukan gitu loh. Ia bertarung dengan semua yang ia miliki gitu. Jadi kesempurnaan itu kan milik Allah gitu. Manusia tidak akan bisa pernah sempurna, tetapi kita bisa mencontoh dari apa yang Yesus kerjakan. Nah, itu yang menyempurnakan kita ya kan. Ini kalau ini ayatnya ada di Yohanes 14 ayat 12 ya kan. Ya, ini aku bacain ya kan. Gini, jadi dia eh aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Jadi kita percaya aja gitu. Memang kita nggak bisa sesempurna Tuhan Yesus ya gitu. Tapi kita bisa berguru dari dia gitu loh ya kan. Bahkan dia kasih klaim, dia kasih, dia kasih ini loh, kasih kasih perintah ya kan. Bahkan kita bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang jauh lebih besar gitu loh ya kan. Jadi itu sih yang sharing aku yang diambil dari Samgar ini. Jadi bagaimana kita being excellent atau kita memaksimalkan diri kita dari yang pertama, kita apa, mulai dari di mana kita berada, menggunakan apa yang kita punya, terus eh, melakukan apa yang kita bisa lakukan gitu ya kan. Ya, itu demikian teman-teman. Semoga ngerti ya. Terima kasih.